Usaha kreatif adalah usaha yang mampu bertahan pada masa krisis ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda. Bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, usaha kecil adalah kreativitas turun-temurun yang bukan saja mampu mengatasi krisis ekonomi, namun juga menjadi penopang kehidupan masyarakat di daerah ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan salah satu usaha untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Kali ini kami berada di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki beragam UMKM. Dan uniknya, Ogan Ilir di setiap kecamatan atau daerahnya memiliki UMKM yang berbeda-beda. Seperti apa? Ikuti kami dalam Derap Sriwijaya. Usaha kecil menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Daerah ini memiliki kekhasan tersendiri pada sektor UMKM. Setiap daerah, baik kecamatan atau desa, memiliki ciri khas tersendiri terhadap usaha yang digeluti masyarakatnya. Usaha pembibitan, baik tanaman maupun perikanan, hanya dijumpai di Kecamatan Indralaya Selatan, meliputi Desa Tanjung Dayang dan Sukaraja. Di Desa Tanjung Dayang ini, terdapat usaha pembibitan ikan yang dikelola warga sekitar. Usaha yang berjalan sejak puluhan tahun lalu ini mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat desa ini. Bahkan desa ini menjadi desa yang memberi kontribusi besar bagi pengadaan benih ikan di Sumatera Selatan. Setiap hari 40.000 hingga 50.000 bibit ikan dari berbagai jenis seperti lele sangkuriang, gurami, nila, dan patin keluar dari desa ini untuk memenuhi kebutuhan para petani ikan di Sumatera Selatan. Tak heran ketika orang menyebut Desa Tanjung Dayang sebagai sentra benih atau bibit ikan di Kabupaten Ogan Ilir. Berdiri sekitaran dimulai tahun 91-an lebih kurang. Kalau di sini kita untuk sementara ini sebagai penangkar istilahnya. Nah, kalau lele juga pernah kita netaskan sendiri, tapi ikan-ikan lain macam patin, lele, patin, gurami, nila tadi dibawa dari Bogor, dari Jawa. Kalau ya harga ikan ya lain-lain ikan lain harga itu. Kalau harga patin ya berkisar antara 200 rupiahan. Itu dengan umur berapa?
sekitar umur dari 15 hari sampai sebulanan umurnya. Kalau jenis gurami ya antara 2.000 sampai 2.500. Kalau kendala ya pertama ya cuaca ini yang kendala utamanya. Ya kalau pertama air hujan bisa mendatangkan penyakit juga itu untuk ikan. Di desa Tanjung Dayang ini juga banyak dijumpai kerajinan pandai besi. Pandai besi adalah ciri khas kerajinan yang dimiliki desa Tanjung Dayang, Kabupaten Ogan Ilir. Produksi para pandai besi di desa Tanjung Dayang ini telah dikenal masyarakat Sumatera Selatan sejak puluhan tahun lalu. Untuk kualitasnya pun sudah dikenal masyarakat sebagai produksi beragam dan berkualitas baik. Tanpa bimbingan pemerintah, para perajin pandai besi ini mampu menempah besi menjadi karya yang berkualitas tinggi. Berbagai jenis hasil pandai besi diciptakan, mulai dari pisau, parang, cangkul, bahkan samurai dihasilkan para perajin atau pandai besi desa Tanjung Dayang, Ogan Ilir. Ini sudah lama sebenarnya, iya ya. Mulai dari tahun 1910 mungkin. Semua pesanan dari Padang, dari Lubuk Lingga, dari Bengkulu. Itu parang samurai dari Padang itu. Apa itu? Patimura itu namanya. Kalau macam gini kira-kira 2 jam. 2 jam bisa selesai? Iya, satu. Oh, satu sudah bisa selesai? Iya. Itu sudah finishing seperti ini sudah? Iya, ya, ya ini sudah siap pakai. Oh, Siap pakai. Pengerjaannya 2 jam? 2 jam. 2 jam sudah bisa selesai? Iya, kalau model kayak gini. Oh. Kendalanya enggak ada kendala ini. Nggak ada kendala? Ada terus bahan bakunya. Bahan baku enggak sulit? Enggak sulit. Masih di desa yang sama dan desa tetangga, Desa Ulak Kerbau. Di sini juga kita jumpai usaha rumahan yang dilakukan warga desa. Kerajinan menjahit adalah usaha yang digeluti warga desa Tanjung Dayang dan Desa Ulak Kerbau, Kabupaten Ogan Ilir. Keterampilan menjahit menjadi usaha rumahan yang dilakukan warga desa Tanjung Dayang dan Desa Ulak Kerbau. Menjahit menjadi satu keahlian warga kedua desa ini. Bahan jahitan biasanya mereka dapatkan dari para penjahit di kota Palembang dan Prabu Muli. Tak heran ketika orang menyebut hasil jahitan para penjahit di kota Palembang justru dilakukan para penjahit di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya warga desa Tanjung Dayang dan Ulak Kerbau. Ya, menjahit pakaian baju batik songket. Pakaian batik songket. Ini
Pengerjaannya berapa lama Ibu Siska? Bisa 1 jam sudah satu jam satu sudah baju. bisa satu baju. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan Ibu Siska? Sudah 2 tahun. kalian? Sudah 2 tahun ini. Iya. Oke. Ini kegiatan untuk di daerah sini, apakah turun temurun atau memang sudah Sudah rata-rata untuk ya, hampir rata-rata menjahit menjahit ya? Penghasilan di sini Iya. hampir rata-rata menjahit. Satu baju batik itu berapa? 80.000. Itu dibanderol Tangan harga? pendek, kalau tangan Oh. panjang 120, 130. Ini cantik sekali ya. Sementara di Desa Sukaraja juga memiliki usaha mikro kecil yang juga dikenal masyarakat Sumatera Selatan. Sejak puluhan tahun, Desa Sukaraja dikenal sebagai desa bibit. Berbagai jenis bibit, mulai dari bibit buah, sayuran, hingga bibit karet dan sawit, dihasilkan para petani bibit desa ini. Bahkan kini, para petani bibit Desa Sukaraja mengembangkan bibit bunga sebagai produksi bibit baru khas Desa Sukaraja. Berbagai jenis bunga dihasilkan para petani daerah ini. Desa Sukaraja, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dibandingkan usaha bibit tanaman lain, bibit bunga juga memiliki prospek usaha yang cerah. Salah seorang petani bibit Sukaraja, Daman Huri, menyebut usaha pembibitan di Desa Sukaraja dikenal secara luas di Sumatera Selatan. Daman Huri bahkan menyebut Desa Sukaraja adalah sentra bibit bagi para petani dan pekebun masyarakat Sumatera Selatan. Baik pemirsa, saat ini kami berada di Desa Sukaraja, Kabupaten Ogan Ilir, dan seperti yang kita lihat banyak sekali tanaman hias di sini yang merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Ogan Ilir. Bersama saya sudah ada Bapak Daman Huri ya. Huri, ya. Assalamualaikum Bapak. Iya. Iya. Bapak boleh bertanya-tanya sedikit ini tentang tanaman hias yang Bapak miliki ini Pak. Iya, boleh. Pak, ini tanaman hias berdirinya sejak kapan Pak Bapak buat? Berdirinya ini sekitar tahun 2004. Dari 2004. 2004. Artinya kurang lebih sekitar 13 tahun ya 13 Pak ya? tahun, ya. Oke baik. Untuk tanaman hias sendiri Pak, berapa jenis tanaman hias yang ada di sini Pak? Kalau jenisnya Iya. tidak dihitung banyak oleh. Nggak terhitung? Nggak terhitung. Banyak Pak ya? Banyak. Ada 10 jenis lebih? lebih malah ratusan. Lebih 10 jenis? Ratusan jenis Mbak Ratusan bahkan? jenis, iya. Wow luar biasa. Nah yang untuk jenis paling banyak diminati ini apa saja Pak? Yang paling banyak diminati terutama bougainville. Bougainville ya Pak ya? Bougainville atau kembang kertas gitu ya. Kembang kertas. Atau kembang kertas. Oke. Baik, terima kasih Iya, Bapak atas waktunya. Nanti kita dapat melihat-lihat lagi ini Pak. Boleh. Nah, terima kasih Pak ya. Iya, iya. Kalau usaha tersebut memang sejak turun-menurun, harapannya kan bisa dibantu oleh pemerintah misalnya itu untuk tambahan modalnya kan. Ya, di bidang pemasaran juga dari petani-petani kecilnya itu memang pemasarannya terbatas ke pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Juga ada juga dari pedagang yang besar-besar itu yang dapat proyek di situ paling pemasarannya di situ. Kedepannya terobosan kita rencana pemerintah itu melalui dana desa, melalui BUMDes akan dikembangkan kepada masyarakat untuk petani-petani kecil akan dibantu permodalan. Ya mudah-mudahan juga nanti dapat dibantu mungkin dari perbankan melalui KUR bisa mendapat pinjaman modal lunak.
Rumah bongkar pasang daerah ini bahkan menjadi produk ekspor yang mampu menembus pasaran Eropa seperti Spanyol dan Austria. Produksi rumah yang berbahan baku dari kayu ini menjadikan Tanjung Batu dikenal luas, bukan saja masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi produk ekspor ogan ilir ke mancanegara, terutama negara-negara Eropa. Kerajinan rumah bongkar pasang atau rumah knockdown merupakan kerajinan masyarakat Tanjung Batu yang sudah mendapatkan lisensi atau pengakuan secara nasional. Banyak produk rumah bongkar pasang ini yang menjadi pilihan utama untuk daerah wisata di tanah air, seperti Bali, Bandung, dan Bogor, dalam bentuk villa, gazebo, ataupun bungalow. Kalau pemasaran, kalau di daerah sini kita cukup panjang-panjang di sini. Kalau udah sampai ke Bali, kita lewat media sosial, pakai Facebook gitu, iklan-iklan gitu, Pak. Kalau harga tergantung ukuran. Ukuran misalnya ukuran 4x6 itu sekitar 50 jutaan, Pak. Kalau cara pembayaran, misalnya ada orang yang dari Bali menghubungi saya kan. Nanti seandainya kita udah komunikasi lewat telepon, udah deal masalah dia mau pesan positif, saya datang ke Bali. Masih di Kecamatan Tanjung Batu, daerah ini juga dikenal dengan para perajin emas dan perak. Hasil produksi para perajin emas dan perak Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, banyak dijumpai di pasar-pasar dan toko emas di Sumatera Selatan. Soal kreasi dan kualitas, perajin emas dan perak Kecamatan Tanjung Batu tak diragukan lagi. Pengakuan pun datang dari para pemilik dan pedagang emas dan perak di Sumatera Selatan. Keahlian para perajin emas dan perak ini juga dilakukan secara turun-temurun. Bahkan keahlian ini dinilai tak pernah pudar, berlanjut dari generasi ke generasi. Kalau satu gelang itu 1 hari, ya dari proses itunya. Perak saja. Ya. Kalau kita per gram 20.000. Ya. Tidak masalah bentuk, kita ngitung beratnya. Musim-musiman. Kadang musimnya lagi sepi, yo. Kadang ya lagi rame. Kreativitas memang milik masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Usaha mikro dan kecil menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat daerah ini. Kerajinan hias pengantin di Kecamatan Tanjung Batu juga menjadi suatu bukti bahwa daerah ini memiliki ciri khas sebagai sentra berbagai kerajinan. Kerajinan hias pengantin yang berbahan baku kuningan telah lama digeluti masyarakat Ogan Ilir, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Batu. Keahlian para perajin hias pengantin Tanjung Batu telah dikenal luas. Bahkan, berbagai pesanan juga datang dari provinsi-provinsi tetangga, seperti Jambi dan Lampung.
Para tokoh nasional juga banyak yang melakukan pesanan riasan pengantin daerah ini sebagai hiasan putra-putri mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Adalah suatu kebanggaan bagi mereka jika menggunakan hiasan pengantin hasil kerajinan masyarakat Tanjung Batu ini. Itu kita bikin dari plat galau ya, dari kaki sampai kepala, dari selop, sendal sampai mahkota kepala gede. Dijual kalau yang nomor 1 sekitar 15 jutaan. Paling murah ada yang 9. Pokoknya di Sumatera Selatan lah, kabupaten. Masalahnya yang pengrajin setahu kita cuman ada di Tanjung Batu. Kreativitas tampaknya tak pernah luntur di Kabupaten Ogan Ilir. Bukti maraknya berbagai jenis kerajinan yang berbentuk usaha kecil dan menengah menjadi suatu bukti bahwa kreativitas tetap subur di Ogan Ilir. Para seniman dan tokoh masyarakat Mas'at Malik ini misalnya, kendati telah berusia lanjut, tetap beraktivitas menghasilkan karya-karya seni terbaiknya. Perajin dan seniman Ogan Ilir terus berkarya. Menurutnya, karya masyarakat Ogan Ilir akan tetap berkarya karena darah seni memang mengalir dalam darah warga daerah ini. Kreativitas dan kemauan adalah kunci menghasilkan karya terbaik. Para perajin dan seniman Ogan Ilir akan terus berkarya. Bagi seniman dan perajin senior ini, Kabupaten Ogan Ilir akan menjadi contoh daerah lain sebagai sentra kerajinan di Sumatera Selatan. Menyambut Asian Games tahun 2018 ini, dirinya pun akan memberi karya melalui kreasi cindramata bagi tamu-tamu ajang Asian Games di Sumatera Selatan ini. Dari sejarah itu mungkin abad ke-18 di Tanjung Batu mulai mengerjakan kerajinannya yang dibawa oleh Kesultanan dari Palembang. Barangkali untuk Asian Games-nya barangkali untuk souvenir ya, cendramata. Untuk kita kan mau menerima tamu dari luar negeri ya, banyak dari Thailand, dari mana itu. Mungkin berkenan dengan selera mereka itu. Seperti ini ada kapal ya, itu ada proyek musik tantra ya. Sentra kerajinan adalah kata yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan atau desa-desa di daerah ini memiliki keberagaman hasil karya. Kekhasan menjadi ciri berbagai kerajinan daerah ini. Dengan adanya UMKM, masyarakat merasa memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dorongan dan dukungan dari pemerintah tentu sangat diperlukan oleh pelaku UMKM dalam mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Derap Sriwijaya untuk edisi kali ini. Saya Andi Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Negeri Seribu UMKM adalah kata yang tepat diberikan kepada Kabupaten Ogan Ilir. Keunikan dan kekhasan berbagai kerajinan baik di kecamatan dan desa-desa menjadi bukti akan maraknya UMKM daerah ini. Program pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk menjadikan 1000 UMKM setiap tahun menjadi pendorong sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah Bumi Caram Segogo ini.